Saya akan sampaikan satu riwayat untuk menggambarkan bahwasanya Allah itu senang ketemu hambanya ketika hamba itu senang ketemu dengan Allah. Ada seorang sahabat dalam satu riwayat Abu Dawud. Ada seorang sahabat itu bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini merupakan bapak dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini merupakan satu sahabat di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada Jabir, ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id al-Khudri, Nu'man bin Bashir, ada Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu merupakan nama-nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Salah satu di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini punya bapak, namanya Abdullah bin Haram. Maka Abdullah bin Haram itu sepuh dan tua. Tetapi bin Haram itu senang dengan jihad, menegakkan kalimat Allah. Walaupun beliau sudah tua dan sepuh, yang secara hukum pandangan syariah, beliau itu sudah kena mendapatkan dispensasi hukum untuk tidak berjihad karena kondisi tua dan sepuhnya. Tapi beliau selalu meminta kepada Rasul supaya diberikan izin untuk ketemu, supaya diberikan izin untuk berjihad. Karena beliau tahu salah satu di antara puncak amalan Islam itu adalah berjihad. Nabi mengizinkan karena memang tidak bisa dibendung keinginan sahabat ini untuk selalu membantu Nabi menegakkan kalimat Allah. Sampai akhirnya dalam satu peperangan Abdullah bin Haram ini akhirnya gugur dan meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia kita harus paham, orang musyrik itu kalau mendapati muslim mati dimutilasi, karena orang musyrik itu bencinya sama Islam itu luar biasa. Makanya apa yang dilakukan di Rohingya itu bagian dari representasi orang musyrik kalau sudah membunuhi kaum muslimin. Semacam itu gaya mereka dari dulu. Makanya Hamzah ketika meninggal dunia disobek perutnya, dicari jantungnya. Semacam itu. Asim bin Sabit ketika meninggal dunia kemudian diancam akan dikerok kepalanya untuk dijadikan tempat minum khamr. Itulah orang musyrik dari dulu. Maka kemudian Abdullah bin Haram itu ketika beliau meninggal dunia secara fisik mengenaskan. Kalau kita membaca dalam keterangan kitab sirah, kita akan menjumpai Abdullah bin Haram itu sampai kupingnya hilang, hidungnya rusak parah. Maka Jabir bin Abdullah yang melihat bapaknya gugur dengan kondisi yang semacam itu, fitrahnya manusia tetap sedih. Kemudian Jabir bin Abdullah itu iktizal dia kemudian agak menepi dari keramaian manusia. Dan beliau diam meneteskan air mata. Sedih, wajar. Maka kemudian Nabi memanggil Jabir bin Abdullah. Sini, ta'al, sini wahai Jabir. Kemudian beliau mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, Ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Kamu pengen tahu enggak apa yang Allah sedang bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu sudah meninggal dunia, ruhnya sampai ke langit. Dan kamu pengen tahu enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah? Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, Bala ya Rasulullah, saya pengen tahu ya Nabi, perkara apa yang sedang dibicarakan Allah kepada ayahku. Maka kemudian Nabi menjawab, Ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Wahai Jabir, kamu harus tahu ya, Allah itu kalau mengajak bicara kepada setiap ruh yang telah meninggal dunia, maka Allah tidak mengajak bicara kecuali di belakang hijab, di belakang sater, di belakang penutup, maka tidak bicara langsung. Tapi ketika Allah itu menyambut ayahmu Abdullah bin Haram, maka Allah itu mengajak bicara secara langsung, kifahan. Kifahan itu face to face, wajhan biwajihin, wajah. Maka kemudian Allah itu berkata kepada Abdullah bin Haram, disambut dan diajak bicara. Masya Allah. Tamanna alayya u'tika, kamu minta apa? Aku kasih, kata Allah. Padahal saat itu Abdullah bin Haram sudah mendapatkan surga. Maka Abdullah bin Haram kemudian berkata, Antuhyani fa'uqtalu fika saniatan. Kalau boleh saya meminta, ya Allah, maka kemudian hidupkan saya sekali lagi, supaya saya gugur dalam peperangan, merasakan kembali mati di peperangan. Saking nikmatnya mati dalam medan peperangan itu. Allah bersabda, Allah kemudian berfirman,
Innahu sabaqa minni innahu la yurja'un. Sesungguhnya ketetapan takdir yang telah aku tetapkan, setiap yang mati aku tetapkan tidak balik dalam kehidupan dunia. Lalu kemudian Allah meminta kembali kepada Abdullah bin Haram. Tamanna alayya utika. Minta apa? Aku kasih. Kemudian akhirnya Abdullah bin Haram itu berkata, fa'ablik man warai. Sampaikanlah berita dan kondisiku sekarang ini kepada orang setelahku, dari anak-anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku, tentang nikmat yang engkau berikan kepadaku. Maka Allah kemudian membayar kontan, cash. Allah turunkan surat Ali Imran. Allah kemudian menyampaikan di dalam ayat itu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di dalam peperangan itu terbunuh, tetapi mereka hidup di sisi Allah dalam kondisi dikasih rezeki oleh Allah.